Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari Pulau Bawean. Bertanya Gus, agar hati saya ini tenang dan mantap dalam masalah zikir. Pertanyaan pertama, zikir sirul asrar ada 3 tahapan, yaitu soal basyirah, ainul basyirah, dan hakul basyirah. Itu diambil dari kitab apa? Mohon penjelasan plus ibarahnya mungkin. 2. Tahap pertama su'aul basyirah, alhamdulillah sedikit banyak saya sudah paham dan sudah mengamalkan walaupun sedikit. Belum berani melangkah tahap kedua, yaitu di ainul basyirah. Ternyata pernah dengar kata Gus, su'aul basyirah itu masih mengandung syirik karena masih ada 2. Berarti saya harus berusaha tidak syirik, yaitu masuk di ainul basyirah. Lah, ainul basyirah itu apa yang harus kita lakukan, atau hati ini harus merasakan bagaimana? 3. Menanggapi di tahap ketiga, yaitu hakul basyirah. Hati ini bergejolak Gus. Terkadang berpikir di su'aul basyirah ini, saya ulang, terkadang berpikir enak-enak di su'aul basyirah, hati ini merasa tidak ada daya upaya apapun, yakni menjadi maf'ul. Kemudian di hakul basyirah itu mengaku diri ini adalah Allah, kan jadi fa'il, bahkan kuasa segala-galanya, padahal kita ini adalah dhaif. Kadang juga hati ini berpikir, la ilaha illa anna fa'budun. Ayat lain, la ilaha illa ana fa'budni. Itu kan firman Allah terhadap hambanya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Fa'budni, maka sembahlah aku. Lantas bagaimana prosesnya lafaz itu jadi zikir dan jadi dalil di hakul basyirah? Terkadang juga berpikir nggak apa-apa kalau memang itu benar dan kehendaknya Allah memang seperti itu, yakni diri ini adalah Allah. Mohon penjelaskan untuk menepis hati yang perlu diluruskan ini. Tujuannya adalah litatma'inna qalbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawean niku sing nyebrang niku Bapak. Oh ngeten nggih. Gresik nyebrang ke utara niku nggih. Nggih. Berkenaan dengan 3 pertanyaan, pertama diambil dari kitab apa tentang dzikir sirul asrar. Pertama, dari sisi syariah kami ambil dari kitab Al-Hikam. Di situ jenengan bisa membuka bab basyirah, bab tentang masalah hati. Di situ ada 3 kalimah yang tidak bisa dipisahkan antara su'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah. Dan di situ ketika kita belum masuk di sarah, hanya di matan niku adalah material, nek sarah penjabaran material. Kalau kita masuk di bahasa matan, nggak berbunyi bahasa adzikru,
boten berbunyi. Kalau jenengan masuk di dalam syarah akan masuk ada bahasa al-zikru. Pun 1, 2, ini kami ambil dari mana? Yang namanya dzikir sirul asr, padahal seluruh sak dunia, mohon maaf aku ngomong sak dunia, gak sak Indonesia, torikoh sak dunia kaget kok ono dzikir sirul, padahal selama ini kita bertorikoh hanya mengenal tentang dzikir jahar dan dzikir siri. Mengapa dan dari mana? Ngoten, sampai buka di dalam sejarah hakikat Al-Quranul Qadim, tepat di surat Al-Anbiya ayat 87. Di situ ada kalimat la ilaha illa anta. Sebelum la ilaha illa anta, pengenalan kita nama dulu la ilaha illallah, syariat. Lalu naik satu tingkat la ilaha illallah, thariqah, membahas tentang sifat. Lalu naik sedikit ning hakikat la ilaha illa anta, membahas tentang masalah dat yang di dalamnya termasuk kami sebut sebagai ar-ruh. Siapa sih ruh itu? Siapa sih nafsu itu? Siapa sih akal itu? Dan lain sebagainya. Intinya bahas tentang masalah material di dalam ruh, termasuk nafsu dan akal. Di situ akan dengan jelas muncul Al-Quranul Qadimnya, furqonnya adalah zikirnya sirul asr. Cuman perbedaan antara di kitab Hikam dan di Al-Quranul Qadim, ketika di sirul asr kan dibagi 3, su'aul basyirah dan Yun Sewu. Yang membedakan hanya di sini, su'aul basyirah memakai ain, sehingga secara umum diartikan rasa. Ini kita tarik di sarah, nanti rasa itu sama dengan ihsan, sama dengan iman yang benar. Islam, iman, ihsan. Kalau berhenti di iman saja belum ihsan, kita olehnya menyembah pada Allah sampai kapanpun tidak akan pernah ketemu, Pak. Nggak akan pernah ketemu kalau iman kita belum ihsan loh ya. Ihsan itu iman jenengan kaligula yang sudah benar, berarti tidak ada syirik sama sekali, baik jali lebih-lebih khafi. Ini dikatakan ihsan itu di situ. Nah, di dalam kitab Al-Hikam itu memakai ain, tapi di dalam Al-Quranul Qadim yang bersumber dari Al-Quranul Karim di surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 87 itu tidak memakai ngain, tapi memakai ro. Jadi tulisannya ini su'arul basyirah. Saya cari nyun sewu perbandingan bahasa, nggak ketemu, Pak. Secara dohiriyah, secara tertulis mboten ketemu. Semuanya memakai ngain. Tapi mengapa ketika di ayat Al-Quranul Qadim tersirat itu kok ro? Nyun sewu, ini ada jabaran apa maksud huruf ro itu. Nanti kalau kita sudah selesai Al-Quranul Qadim, kita kaji mulai alif sampai ya, itu maksudnya apa? Itu nanti maksudnya apa? Sebelum kita masuk dalam surat pertama
yaitu Al-Fatihah, terlebih dulu kita harus membahas huruf hijaiyah mulai alif sampai ya. Satu persatu itu bermakna apa? Artinya apa? Tak bocorno, semua itu ada di dalam diri Anda. Membentuk satu urat, membentuk umpama jasmania dohir, membentuk itu. Bahkan kalau boleh saya katakan, riset saya ketika tahun 90 di pondok pesantren Tambak Beras Jombang menemukan di dalam hati seseorang itu ada tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tahun 90. Ada apa ini? Ada apa? Sinten sing mantan pondok pesantren Tambak Beras di situ jenengan tahun pinten? 82. Ya wis dukur kupol niku. Lo riset tahun 90 kalau nggak salah di situ. Lah, Bapak Ibu, ini pertanyaan pertama kami ambil secara syariat dari kitab Hikam di bab Basyiroh. Yang kedua saya ambil dari Al-Quranul Qadim yang muncul dari Al-Quranul Karim di surat Al-Anbiya ayat 87 yang mengkisahkan beliau Nabiullah Yunus ketika saat beliau berdakwah sampai dia itu dimakan ikan nun. Mengapa gelap? Makanya ayatnya kan berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Artinya kita kalau sudah merasa Allah dekat, itulah awal kita merasa ternyata mulai balik sampai umur kita 70 hati roh ini dolim dateng Gusti dengan bentuk apa? Menyekutukan, beriman kepada selain Allah. Contoh, aku makan pisang kok terasa manis, hatiku mesti manisi sumber dari pisang. Padahal innallaha sak temene Gusti Allah iku selalu melimputi atas segala hal sesuatu. Melimputi. Makanya tadi saya katakan siapa sebenarnya di balik mukawin ini, di balik makhluk ini siapa sebetulnya? Itulah yang harus kita temui. Itu harus ihsan iman itu, kalau tidak ihsan boten saged pun. Yang nomor 2 di dalam bab su'aul basirah, apa yang harus kita jalankan untuk mencapai ainul basirah. Sebab katanya ketika di su'aul basirah itu masih ada syirik khafi, kita masih menyekutukan Allah pada yang lain, bahwasanya yang lain itu masih wujud. Ada yang menghadap, ada yang dihadap, ada yang melihat, ada yang dilihat, dan ada mata untuk melihat. Nyuwun sewu, 3 perkara ini wajib hukumi fana. Yang menyembah disebut ruh atau kawuloh, yang disembah yang disebut sebagai khalik atau Allah bagi umat Islam. Mata untuk melihat, untuk bersaksi, itu pun harus difanakan. La ibsorun wa mubsorun wa basarun. Artinya untuk bisa sampai ke ainul basirah, keakuan kita sebagai makhluk yang berkholwat, yang berzikir, yang berapapun, itu harus sampai tinggalkan. Carane asah terus
Su'aul basyirah, merasa kehadiran Allah dalam dirimu yang menggerakkan dirimu, walaupun itu serek-serek tetek. Sebab dengan cara itulah nanti Anda akan dipindahkan Allah ke ainul basyirah. Sebab pindah kita itu, jikalau tidak dipindah Allah, yo tetep ora iso pindah. Inilah Pak, cara Anda untuk ketika solok di Sawusul itu harus lepas, menafikan keakuan diri, yang berzikir, yang berkholwat, yang berkhususiyah dan lain sebagainya. Pertanyaan yang di belakang, Gus gak masuk alam gung lewang liwungah terus gendeng teng mriku, lali anak lali bu. Tadi saya katakan jenengan nek sik wedi gendeng mulya. Lah wis cetha to jawaban saya? Wis cewetho. Nggih. Di dalam hati sampean nanti akan Allah tanamkan namanya mahabbah. Rasa rindu, rasa bercinta, merasa cinta hanya pada Allah. Jikalau ini nanti Allah tarik sampai ke dohirnya, aku orang ngerti jawani. Ngerti aku orang ngerti jawani? Iku dudu urusaku. Urusan Allah yang terbaik buat Anda. Akhirnya nih ngomah ditawani nyonya, Mas njaluk misali njaluk mangan maksudnya sama niku susuai mau wenengai tumbasaken rokok Mas mau wenengai. Akhirnya sak keluarga itu musyawarah, tak jar-jarno bujuku sejak ngaji nang Jaya Baru tambah suwi gak tambah bener, kok tambah gendeng iki apa? Lah ngoten toh, iki satu sisi loh ya, satu sisi. Tapi sampean belum tahu nikmatnya beliau yang seperti itu, tidak pernah menerima kedamaian beliau seperti itu. Akhirnya jenengan kali kula yang tidak pernah merasakan, nyun sewu kakean cocot. Nyun sewu Pak, apa yang dirasa suami tadi itu tidak sama apa yang dirasa hatinya oleh keluarga yang lain. Ingat, saya tidak mencari atau membuat generasi gendeng, enggak. Saya hanya membuat, menciptakan, menjadikan bahasa syariat generasi itu yang cinta hanya pada Allah. Hanya itu aja. Urusan nanti mohon maaf saking gedene cintane datang Allah atine, terus Gusti Allah iku majedubno akali datang selain Allah, iku wis duduk ranahku, duduk wewenangku. Semua itu wewenange Gusti. Sampeyan gak usah khawatir, gak usah khawatir. Dan itulah orang-orang yang istiqomah hatinya di ainul basyirah. Ainul basyirah itu sudah tidak ada yang lain. Akhirnya satu langkah hakul basyirah menyatakan sudah tidak ada kecuali akune Allah. Terus bagaimana? Surat Toha ayat 14 yang mengatakan fa'budni wa aqimis sholah lidzikri, sembahlah aku. Berarti kan masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Pun Pak, memang secara lugat bahasa ini ada dua dalam kalimah fa'budni. Tapi apa tidak lebih ekstrim? Surat Toba ayat 11 nih loh. Ar-Rum ayat 14. Wa nabda'u, nyun sewu,
wayabda'u, mohon maaf, mengapa Allah ikut tunggal kok memakai jamak, tandane wawu jamak di situ. Awalnya dimasuki fi'il amar, iki dimasuki yang namanya kok fi'il amar, fi'il mudhari dimasuki ya, tapi di belakangnya kok jadi jamak, padahal Gusti Allah ikut tunggal. Tandane jamak di situ wawu. Ini pernah ditanyakan saudara saya yang ada di Jember ini. Jenengan nanti akan memahami bab masalah suhudul wahdah fil kasroh, tunggal di dalam banyak. Dikatakan banyak si A si B, ya, dikatakan tunggal urip, Anda harus melihat urip. Nek melihat urip berarti tunggal, walaupun kelihatannya seakan-akan banyak. Di situ nantinya. Kalau fa'budni nyun sewu, ini kalimatnya mek loro. Fa'budni mongko nyembah sira ni ingsun. Iki piye carane buka? Ngeten. Sampean buka dhisik kalimat sebelumnya. Kalimat penegasan atau hakul basyirah. Berupa apa? Innani sak temene ingsun. Ini ke kalimat penegasan. Ingsun sapa? Allah maksudnya. Tapi jangan menganggap Allah dari nama. Jangan kau pandang Allah dari sisi sifat. Jangan kau pandang Allah dari sisi zat. Jangan. Nek sampai memandang niki, mboten ketemu dengan fa'budni niki. Jangan memandang banyak ambean. Oh, uripe si A, nyun sewu, si A, si B, si C, makhluk manusia, makhluk malaikat, makhluk jin, iblis, tugasnya dewi-dewi. Malaikat nggawa kebenaran, ya. Iblis nggawa penyesatan. Lah manusia untuk memilih. Tugasnya dewi-dewi. Jangan melihat dari sisi makhluknya. Nanti jenengan akan mengatakan banyak, mboten ketemu. Mana yang dimaksud pernyataan innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. Allah nama itu biar tidak menjadi nama, biar nggak jadi nama atau sifat atau zat, biar menjadi aku. Masalah ayatnya berikutnya, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Iku jenengan harus pertama kali merasa Allah dekat. Di dalam hati jenengan iku bisa memunculkan ning ati dalam hati kalau Allah itu dekat. Padahal selama ini kita diberikan pendidikan Allah itu di arah sana, telunjuk sambil menduding ke di atas sab langit 7. Di sana ada Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi dulu ke sana numpak buruk. Nek sekarang, nek dulu buruk itu berupa gambar jaran ndase wong wedok sebetulnya itu nafsu. Makanya mengapa di dalam ayat wazujina linasi tentang hubus syahwah pertama iku minan nisa, wong wedok kok gak minan rijal, ayatnya kok minan nisa karena wong wedok iku nyun sewu, bu nggih, nyun sewu, Allah ciptakan untuk berai. Ngerti berai? Berhias supaya apa? Wong lanang iku ceke kepincut sampai wakila suaranya itu aurat, ada yang mengatakan suaranya itu aurat, berhias
Sebetulnya itu gambaran nafsu di dalam diri kita, Pak. Itu yang beliau Rasulullah tumpai. Mengapa harus dikendalikan oleh malaikat mukarrabin? Ingat, nafsu sepanjang sejarah, sak jinak-jinakin nafsu pasti akan nyelentik menikam kau dari belakang. Padahal sudah jinak, apalagi masih liar. Nah, sing jinak isi nyelentik kok. Apalagi sing liar. Wis. Itulah sebagai tumpaan artinya Pak Bu. Kekarepan perilaku sampean kali kula di dunia ini macam loro. Ya toh? Ana ngibadah sing murni ambek enggak murni. Jadikanlah kedua kendaraan ini untuk kau tunggangi bertemu terhadap Allah. Tapi faktanya paling mentok jenengan iku pingine ketemu surga. Mentok pun. Padahal surga iku ya makhluk. Lah kok ya ora gelem ketemu sing gawe surga iku piye? Ini kita dikerdilkan memang. Makanya dikembor-kemborno pahalane ganjarane ku yo sak ganjarane lurah kurang gawete. Akhirnya sampean berangkat sing penting ganjaran. Ngoten. Memang pendidikan kita di situ, Pak. Setelah kau betul-betul mengatakan bahwasanya aku iki Allah, fa'budni, iki masih ingsune Allah yang dawuh. Oleh sebab itu fa'budni, sembahlah ingsun. Mboten Allah lho ya. Sudah tidak memakai Allah. Fa'budni, mongko nyembah sira ni ingsun. Ana artinya apa, Pak? Selama kita masih dalam diri itu masih sakliyane anak Allah, misalnya tak jabarno munculi sakliyane kuwi, selama itu masih syirik. Selama itu kita masih dikatakan orang yang menyekutukan Allah, sekalipun itu syirik khafi. Di situ ku jelaskan di dalam kitab itu tentang syirik khafi, ada di situ. Lah, biar di situ lepas syirik khafi itu bagaimana? Ya dzikir jenengan itu harus sampai ke hakul basirah. Kalau sudah ke hakul basirah, ya dah, menyatakan keakuannya Allah, sing nyatakno iku Allah, bukan kita. Kita kan sudah fana. Ingat Pak, tak proses. Makhluk asalnya kan nggak ada. Adanya sebab diadakan oleh yang ada. Wes katakan enteng-entengan Allah. Oke. Akhirnya ada dua ada. Adanya Allah akhirnya disebut yang maha ada. Adanya kita karena diadakan oleh yang maha ada. Berarti kalimat ada itu masih dua. Padahal kalau jenengan, kalau boleh saya katakan, adanya kita itu epok-epok. Adanya kita makhluk iku sejati ini epok, pura-pura. Tapi kok dhisik wong faktane ono ngene lho, rokok yo ono. Lah nek gak ono lha apa cocot menyedot. Nah, cocot iku yo padha ya ambek cangkemmu, Pak. Suaramu lah padha mawon. Lah apa sampeyan bedakno antarane basa kuwi? Niki nek ketemu wong Jogja iku wong tukaran niku. Pun itu karena kita memandang makhluk masih ada, nama makhluk masih ada.
Justru nama makhluk inilah yang membuntel, membungkus, menutupi ruhaniah jenengan. Kewujudan kita sebagai makhluk itulah tutup sing paling tebal, tutup yang paling halus, godaan nafsu yang paling halus. Oke Pak, nafsu niku kan tulisannya ngeten toh, tulisannya nafsu nun fa sin lah ngeten nggih. Bahasa Indonesianya diri. Tinggal diri lari kemana? Diri makhluk apa diri kholik? Ingsun makhluk apa ingsun kholik Allah? Oleh karena ruh iki mau kebuntel wujud makhluk, mongko mesti kembalinya itu kalimat nun vaksin. Nafsu itu diri makhluk, yaitu nafsu sing buntel ruhaniah. Akhirnya ruhaniah tidak bisa berangkat dan bertemu Allah. Yun sewu, jenengan wau wonten bawean duweni niat untuk ke Mojokerto ngaji. Umpomo jenengan wau wong kampung, kepala desa sampak wong sak kampung jenengan dibelo, dirantai ning cagak utawa ning nggone masjid, cagake masjid dikunci, saged dugi mriki tah. Mboten, logika mengatakan tidak selama rantai ini masih mengikat pada diri kita, gitu. Sama kalau kita ruhaniah esih dirantai ambek nafsu berbentuk kewujudan makhluk, nyun sewu, sampai kapanpun kita tidak akan bisa sampai pada iman yang ihsan atau ma'rifatullah. Boten saged. Wis niki rumus. Jadi ketika sampean iki memahami fa'budni iku biar tidak ada dua pun, keakuan sampean sebagai makhluk tiadakan. Berarti diri ini Allah. Loh, si gak paham. Kalau yang dimaksud diri ini Allah, laisa kami sayun, monggo. Kalau sampai ngomong diri ini masih ganjel makhluk, nggih salah. Buka di dalam surah Al-Anbiya 29. Bagaimana hukumnya orang yang belum tiada diri makhluk mengatakan diri Allah? Disitulah jawabannya. Artinya muncul keakuan aku Allah kok sik keselilitan nggih wujude diri makhluk niku mboten angsal. Pak nyun sewu, wong kebelet nising nek wis wayahe jenengan turuti mboten? Nek mboten sampean turuti ya apa? Brodol nggih. Tunggale tiyang ibu-ibu jenengan waktu ning bayi sampean petewat iku. Saged mboten? Mboten saged. Artine apa? Cukup bagi kita wadguru ilingo sira kabeh Allah ing Gusti Allah dikron dengan sejatine eling kathiron saake-akei. Cukup bagi kita memfungsikan dan mengasah dzikir su'aul basyirah, urusan ke ainul basyirah, bahkan ke hakul basyirah iku urusan Gusti. Wis dong mboten? Daripada sampean bingung-bingung, engkau nanti jenengan akan paham. Oh iya, fa'budni iki gak luru tunggal di dalam dua. Jangankan tunggal di dalam dua, tunggal di dalam kebanyak niku nggih saged kok. Makanya ada
ada kalimah yang mengatakan manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Ya di situ. Lewat nopo saya bisa mengahadkan di dalam kalimah fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Tegakno sholat daim iku li dzikri semata-mata untuk eling sejatine kabeh iku aku. Niki Pak caranya jenengan kali kula cara untuk memahami surat Toha ayat 14 yang di situ ada kalimah fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Lah apa mboten gendeng, mboten keliru kabeh rakaate. Nek pengalaman kula nggih. Pengalaman kita kalau diletakkan Allah di situ nggih. Tapi nanti kalau sudah terbiasa boten. Ya wis lumrah lapak jenengan iku dituki. Jangan lodeh ya rasa lodeh. Terus nek mangan lodeh suwe-suwe yang blenger. Lah akhirnya dituki Allah jangan asem, kuai, gule dan lain sebagainya biar jenengan boten jenuh. Artinya apa? Kita manusia itu dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas supaya gak jenuh ketemu Gusti Allah. Mekaten. Nggih, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Jawa Tengah Kudus. Niki kula nggih peserta baru ingkang kula tanggletaken yen menika bisakah kita mempelajari Al-Qur'anul Qadim, bagaimana caranya? Matur mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah kami mempelajari Al-Qur'anul Qadim padahal itu ayat Allah tanpa dinulis tapi bisa dibaca? Apa sih Al-Qur'anul Qadim? Yaitu ayat-ayat yang tersirat di dalam ayat Qur'aniyah dan kauniyah. Qur'aniyah itu yang tertulis iki Pak ya, kauniyah yang tercipta niki. Di balik itu semuanya ada ayat yang disebut tersirat. Itulah Al-Qur'anul Qadim, itulah Al-Furqan. Ada surat dalam Al-Quran namanya Al-Furqan. Pertanyaannya, bisakah? Bisa. Terus kalau bisa bagaimana caranya? Jenengan terlebih dulu harus dibimbing tauhid la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Modal inilah nanti jenengan akan paham sendiri. Lah, untuk tahun ini di akhir zaman ini jenengan katakan nekat monggo, tapi saya tidak. Sudah waktunya yang tanpa dinulis itu wajib ditulis. Makanya dulu sudah saya katakan kitab akhir ini yang berhak membawa adalah seseorang hatinya paling tidak Sirul Asr Dzikir itu sudah jalan. Kalau belum, berarti sama halnya jenengan belum berhak untuk mendapatkannya. Nanti akan tahu sendiri.
Yang jelas nanti itu kami baca dan kami terangkan dari ayat per ayat, dari surat per surat, tidak secara rahasia tapi terang-terangan. Urusan walau karihal musyrikun aku tambah seneng. Wong sak jagat benci kula tambah seneng, tambah enteng kula. Bengi biasa ngaji, gak ngaji. Penak toh, kelontok ini. Suwe gak tahu ngunu pisan gak tahu Niku Pak D ya, terus di situ bisa tinggal nunggu waktu mawon. Nggih, lanjut. Masih ada? Nih, Pak E. Monggo Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tasik keduman Gus. Kalau kinten wis gak keduman. Ngeten, sebelum kula terjadikan sampai atau bertemu di Jaya Baru, terlebih dahulu oleh Allah diproses melalui takdir qadhi yang secara hukum basyariah sangat tidak mengenakan di dalam qonatil muqantoroh. Alhamdulillah setelah yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanahu, sedikit demi sedikit semua kula angsal pencerahan sampai sakit belajar dinul haq menika. Kemudian ngapunten Gus, karena kula yang pengusaha nggih gagang nggih, tapi insya Allah sesi kedua niki dalam berusaha atau berkarya selalu dan selalu belajar bertajalli. Nah, yang kedua ini Gus, kalau Allah dihadapkan lagi suatu bidang usaha yang atau suatu nopo nggih istilahnya bahasa orang saat niki niku peluang yang begitu, menurut saya peluang yang cukup menggembirakan secara basyariah niku akhirnya kula ambil. Setelah berjalan saya ambil, setelah itu saya mengalami napa nggih ruhani ini didoakan malih Gusti Allah, didoakan malih mungkin karena terbawa trauma waktu kula sebelum gabung di Jaya Baru sing memang menurut kula nggih termasuk kuatah menurut kula gini. Bayang-bayang itu muncul lagi, bayang-bayang itu muncul lagi di benak saya selama kurang lebih 24 jam. Mungkin trauma gini ku. Padahal kula hati niki selalu berusaha bertajalli dan bertajalli, tetap saja terus turun. Pada akhirnya setelah 24 jam kok dumadak wonten swara ngeten. Dan mana kula nggih sadar mboten tilem. Hanya satu kata, manuto, pun ngoten tok mawon. Seketika itu langsung adem malih hati niki manah niki. Bersamaan dengan itu seolah-olah hati niki terbayang semacam truk gandengan sing kula niki oleh gandengane atau laksana orang berjalan kula niki laksana bayang-bayangi. Pertanyaan kula Gus setunggal, nopo kalam manuta niku wau sing nomor kalih, apakah ini yang dinamakan disuruh bersaksi sing dikatakan tadi laksana gandengan atau bayang-bayang? Padahal kula niki tasik kebingungan di dalam ana tadi yang dikatakan ana itu satu, tidak ada yang lain. Kok kula niki disuruh bersaksi berarti masih ada
dua, ada yang menyaksikan dan ada yang disaksikan. Pun ngoten mawon saking kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Judul lagu terbayang-bayang di mata lah. Sinten? Asep Wiramata. Ona Sutra. Pak, untuk mencapai makom ihsan makrifat Allah itu tidak semudah kita membalikkan kedua telapak tangan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Yang namanya soro jatuh bangun itu wajib kita alami. Masih ke buku orang beruntung. Walaupun jenengan ikut dijatuhkan tapi masih dibangunkan daripada jatuh ketimpa tangga. Udah wis. Luwih apik wong wuta tanpa enggak ada dedete daripada wong wuta dedet. Lebih baik orang buta saja tidak buta apa? Gulita. Ada toh? Buta gelap gulita, ngoten lho. Lebih baik orang gulita saja daripada orang yang gelap gulita. Luwih apik wong wuta ning ana nyun sewu. Luwih apik wong wuta daripada wong wuta tapi ora ana cahayane. Dan atau lebih baik jenengan iki mau wong wuta tetapi masih membawa oncor. Sampeyan mlaku nang peteng-petengan, sampeyan wuta tapi nggawa oncor. Mana letak apike? Wong liya gak bakal nabrak sampean. Sing gak wuta iki lho. Padahal sampean tidak tahu orang lain. Karena cahaya inilah orang itu akan gak nabrak jenengan. Coba jenengan wis wuta gak nggawa oncor, ono sepeda gak ono lampune, nggih ketabrak jenengan. Artine apa? Jadilah kau, walaupun kau ini orang masih jadi orang buta, dadiyo gawe pepadang iro maring wong liya. Walaupun jenengan iki masih dalam taraf nyun sewu, taraf taklim belajar ilmu tauhid untuk mendatangkan cahaya ning ati, tapi belum teko. Iku luwih apik wong ngono kuwi seperti itu daripada orang yang tidak ngaji tur yo ora paham blas tentang masalah ilmu tauhid. Dan itu proses kita memang. Seiring berjalannya waktu jenengan tetap netepi petunjuk di dalam ilmu yaitu laku, maka disitulah nanti akan ada perubahan. Tadinya jenengan itu sebelum membawa dinut tauhid menghadapi berbagai macam bisnis usaha sing kelihatane iku bagus, ya pernah ngalami jenengan iki bagus, tapi Allah ngutik kebagusan itu dalam hati jenengan, akhirnya jenengan iki secara fisik basariah disebut wong legrek.
Coro wong usaha boleh bangkrut. Itulah cara Allah untuk menyadarkan, salah satu cara Allah untuk menyadarkan hambanya untuk lekas kembali kepada Allah, sehingga jatuhnya kita dari sifat basariyah iku empun jangan sampai satu sisi diambil itu siksa Allah, jangan dulu. Bisa jadi itu rencana Allah supaya hati kita untuk kembali pada Allah. Nyatanya nggih ngoten. Terus sekarang sudah megang itu, pertanyaan nih, bagaimana cara di situ itu nanti menjadi fid dunya hasanah, tidak hanya wafil akhirati hasanah. Bagaimana usaha itu nanti bisa secara fisik basariyah itu bagus, lalu rohaniah saya juga tidak terkontaminasi. Jawabannya nanggone surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 membahas takwa, ayat yang ketiga membahas tentang tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang berbisnis itu, Pak, berusaha, orang pengusaha itu mesti suatu saat akan menghadapi masalah. Sing masalah itu kadang-kadang bundeli nggak buka-buka, ben dibuka jenengan kali kula harus takwa. Barang siapa yang betul-betul bertakwa terhadap Allah, yaj'allahu makhrajan. Iki Quran. Allah akan menjadikan pintu yang tadinya nggak bisa dibuka oleh Allah. Artinya masalah tadi belum mendapatkan solusi, bundeli coro akal iki wis gak mungkin. Wis jelas dilelang sampai bank iki. Bangane pengusaha kan dulinan bangel, ngoten nggih. Ayo terus nek gak bangkrut, amen. Aku gak ngecap. Sebab aku sudah belajar dari warga-warga saya. Asalnya pewenak mak, masya Allah. Perhitungannya awak ini dengan bisnis ini, akhirnya memang iya mekar. Roto ketaplek, ngerti ketaplek, amen. Akhirnya ketaplek iku ninggalno bau sing gak enak. Apa? Diuber-uber bang. Persoalane jenengan kali kula ora iso ngredi apa? Nyauri ngangsur ben wulan. Ya jadi salahna petugas bank iku kok nilpon ae. Iya, nguarani nang omah di lobi piye, kadang-kadang diringanno, sik tetep gak iso wis. Akhirnya muncullah kalimat pengeplangan. Lah ngoten nggih. Bawing. Nyuwun sewu. Mboten niku wis biasa. Nek Rasulullah carane berbisnis mboten ngoten. Nek jenengan derek Rasulullah monggo carane ojo utang. Ojo utang niku wong gak gawe modal kok gak utang. Ngeten lho, Bos. Jenengan duwe dik piro? 100. Kembangno 100 iku. Mbuh kulo bisnis apa? Duwe dhuwit 100 isoke ngembang yo. Nek 100 iku nule 6 tambah loro berarti 100 juta, berarti mbuh bisnis apa sampean? Nek nule mek loro 100 ya mungkin betting sampean. Dodolan gedang. Lah ngoten toh? Jangan melihat itunya, Pak. Ingat, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang
ketepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang kemudian. Sampai modal walaupun 100 ripis, nek terus sampai istiqomah pun mekar. Sampai satu sisi nggak ada beban untuk ngangsur. Ini kalau delokno pakai bank sini. Boten kula murui cara Rasulullah berbisnis. Jadilah 200 misalkan. Lah 200 itu kembangno terus, kembangno. Sampai hitungan berapa itu? Wis ta. Setahu saya dulur-dulur kula yang berbisnis bergantung pada uang bank yang pada natijah akhirnya sampean takoki dhewe. Sing terlibat iki lho, sampean rasakno dhewe. Isok turu enak apa gak? Nek wis tanggal tuwek, Pak, ya Allah. Ngelu. Pol ngelune. Tapi coba jenengan iki dengan modal sendiri, saonoe, nanti akan berkembang. Terus nyun sewu, memang resikonya kalau modal sendiri harus sabar jenengan. Jenengan tidak boleh berangan-angan yang disebut tamani. Wah enak ya sing di pabrik gede ya, 1 bulan omsetnya itu luar biasa. Awak dhewe mek 100 ya. Jangan mikir ngono. Sampai hanya mikiro piro regone napas bendino sampai niku. Napas sing sampean sing sampean hirup iki lho Pak, oksigen piro regane. Dan itu Allah kasih cuma-cuma. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Oleh karena kondisi hati manusia pada umumnya selalu berdusta atas nikmat Allah, lupa kalau yang melayani ini adalah Allah, maka rego sing gak iso sampean tebus yaitu oksigen itu loh jenengan iku. Masya Allah, kita itu Pak si atine kemrungsung menyang perkara sing luwih gede. Ya Allah, umpama ngene jenengan tak kongkon nahan napas gedene sak jam, habis iku tak wene duit 1 juta, gelem mboten? Berarti regone napas nggak bisa dirupiahkan. Wis wis gak usah 1 jam, 10 menit nggak ada yang mau. Begitu besarnya lah anugerah Allah yang berkenaan dengan Ar-Rahman ini yang kita sering lupa, sehingga dengan kelupaan itu akhirnya hati berbuat dolim. Bentuk berbuat dolim kita ingkar dengan nikmat tersebut, akhirnya awak dewi moh nek bisnis modal sedikit tapi berbisnis harus modal dengan alasan hasilnya ben tambah gede. Ya monggo saenakmu. Sing wis kadung duwe masalah, ayat surat At-Tolak tadi sampean nggo takwa yang bagaimana yang menjadikan solusi datang. Takwa yang jenengan gak arep-arep buka lawang tadi, padahal tujuannya kan dibuka lah, gak oleh sampean iki mau bertakwa dengan alasan ingin keluar dari masalah iki miturut etika akhlak datang Allah, nggak boleh. Iso gak mengharapkan hal itu, lepasen iman wujud makhluk dalam dirimu baru ketemu. Itulah yang disebut haqqatuqati. Wis 1, 2, nggak bisa takwa ya tawakal. Wa may yatawakkal ala wa may yatawakkal ala Allah
fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul takwa, menyerah, pasrah diri, menyerahkan semuanya pada Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah mencukupi atas semuanya. Artinya apa? Serahno persoalanmu iku mau datang Allah. Bahasa hati jenengan, apapun resiko yang terjadi di situ udah terserah jenengan Gusti. Jenengan diparani bang nyuceng atau yang punya masalah akhirnya sampai dipidanakan, jangan utuh gelem mau dipidana, mau namanya masrah jangan toh. Wis terserah Gusti, kula niki beras sampai dadekno nyun sewu sekul monggo, sampai dadekno onde-onde monggo, sampai seleb dadekno jenang monggo, gak laliyo asale songko beras. Ikulah pasrah Pak. Sing akeh yang kebanyakan kita manusia kan pasrah ning lisan tok, bilisanin fakot, hanya dengan lisan. Tawakkaltu alaika ya Allah, tapi ketika saat ending hasilnya gak sesuai, ning atine awak dhewe iku berontak. Gusti, kurang ya apa kula niki? Salat ya wis penuh, poso ya wis kula lakoni Ramadan niki. Zakat kula nggih dermawan. Nyuwun sewu, haji kula nggih sampun kula tindakno. Sedekah nggih sering. Tapi apa bisnis kula sik buntung. Nek angsal Gusti Allah kula buka oleh jawab iki ngene. Mala taklamun. Iki kan dialoge antara Allah dengan iblis sebetulnya itu. Wa ma ya'lamu ngeten iblis ayatnya apa lupa kula ngeten. Iblis iku kan ngomong ngeten, Gusti jenengan ketika mau menjadikan makhluk manusia itu nanti apa mboten dadekno gelut ae nanti, engko mboten dadekno dunyane tumpah darah. Akhirnya Allah jawab, oh ya, ini a'lamu ma la ta, luwih ngerti ndi awakmu ambek aku. Sak kelakep iblis gak wani maune protes. Ya Allah, ya Rabb, kurang yak nopo kula niki setiap saat dan waktu para malaikat bersujud bertahmid mensucikan diri atas dirimu, kok jenengan ajengin damelake mau menjadikan makhluk lagi namanya manusia di muka bumi ini, apa tidak akan menjadi pertumpahan darah, royoan ini royoan itu? Gusti Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku luwih ngerti ketimbang awakmu. Wis kelah kepun ini kalau Allah dawuh kuwi tak gawe ngono, ngerti apa awakmu? Luwih ngerti aku katimbang awakmu. Bersyukuro awakmu iki tak jatuhno masalah iku. Ngoten lho Pak, iku asline. Sebab dengan proses rencana aku seperti ini akan menyadarkan nafsu di dalam dirimu yang tadinya lalai terhadapku, sekarang biar ingat padaku. Lho ngoten lho niki. Wis piye carane ketika saya sudah memegang dinu tauhid, lalu di situ kami fid dunya hasanah juga wa fil akhirati hasanah. Jawaban saya cukup sederhana. Apapun yang Anda lakukan yang ada kaitannya dengan perbisnisan, perusahaan itu, belajarlah
hatimu untuk sambung terhadap urip di dalam dirimu, itulah yang melakukan, bukan dirimu. Ya ampun, kantun ngoten tok. Jadi jenengan gak usah sumpek-sumpek, ya gak usah khawatir, karena sudah sampean serahno terhadap urip di dalam diri panjenengan. Oke, ganti ibu, barangkali ibu ada 11:30 pun. Monggo. Ngantuk. Oke. Sampun Bu nggih. Nggih, ngoten. Bapak Ibu hadirin, sebagai pembukaan mukaddimah pada malam hari ini, semoga semua apa yang Allah berikan pada malam hari ini, segala ilmu apapun, Allah menjadikan ilmu ingkang manfaah, ingkang barokah terhadap kita dan keluarga kita sampai akhir zaman. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.